Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam Pastoral Note. Kali ini saya beri judul, Ku Mau Selalu Bersyukur. Bersyukur menjadi hal yang sangat mudah dalam kehidupan kita ketika kita sedang berada dalam kondisi atau situasi yang baik-baik saja. Tetapi bagaimanakah ketika kita sedang tidak berada dalam posisi seperti itu? Ketika permasalahan datang silih berganti, apakah kita masih dapat bersyukur dalam kehidupan kita? Di dalam Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Allah jelas mengatakan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, bukan mengucap syukur ketika hidup kita baik-baik saja. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, bukan saja ketika kita baik, ketika kita diberkati oleh Tuhan, tetapi dalam segala hal, baik ekonomi kita sedang melemah maupun ekonomi kita sedang baik, kita tetap bersyukur. Nah, mengapa firman Tuhan memerintahkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal? Yang pertama, bersyukur membuat hati kita merasakan damai sejahtera. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, orang yang merasakan damai sejahtera adalah orang yang dapat mengucap syukur meskipun ia belum melihat pertolongan Tuhan, meskipun dia belum melihat mujizat Tuhan, meskipun doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan, tetapi tetap bersyukur. Dengan bersyukur, kita tidak berfokus dengan kekhawatiran kita, namun kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bersyukur juga mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan pada masa lalu. Ketika kita sedang menghadapi permasalahan, atau ketika kita sedang kecewa atau putus asa, cobalah mulai belajar mengucap syukur dan mengingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan pada waktu-waktu yang dahulu. Ketika kita mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Ketika kita mendapati jalan buntu, Tuhan pun memberikan jalan keluar. Nah, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Jadi mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi dari kemampuan kita. Walaupun seakan permasalahan yang kita sedang hadapi sangat berat, tetapi dengan bersyukur kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk dapat melewati setiap persoalan hidup kita. Dan juga dengan bersyukur kita bisa meninggikan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan dapat dilakukan bukan hanya pada waktu kita di gereja saja, pada waktu kita menyanyi, pada waktu kita memuji Tuhan, kita mengatakan haleluya puji Tuhan. Bukan saja hanya itu, tapi mengucap syukur dalam segala hal juga bentuk lain dari kita meninggikan nama Tuhan. Dengan mengucap syukur akan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, berarti kita juga mengagungkan kebesaran dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur juga berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus.
bersyukur juga menunjukkan bahwa kita percaya kepada pribadi Yesus. Di saat pandemi seperti ini, banyak di antara kita terkena dampaknya. Ada usaha yang tidak lancar, sistem belajar mengajar berubah, bahkan pertemuan-pertemuan dibatasi, termasuk dalam ibadah-ibadah di gereja. Dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi di tengah keadaan yang tidak mudah seperti ini, kita percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tuhan sangat mengasihi dan mempedulikan kita. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun Tuhan tahu. Kita bersyukur karena kita memiliki Yesus yang berkuasa serta selalu ada bagi kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji nama Tuhan. Dalam segala keadaan, hendaknya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.